Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Saya akan membawakan definisi tentang ibadah. Kata ibadah adalah bentuk dasar atau isim dasar dari kata abada ya'budu, yang secara bahasa artinya merendahkan diri dan ketundukan. Al-Khudu wa Tadazul. Jalan yang sering dilewati diungkapkan orang Arab dengan istilah tarik muwabbat, yang secara bahasa berarti jalan yang dihinakan. Mereka sebut dengan tarik muwabbat karena jalan ini sering dilalui sehingga sering diinjak-injak. Ibnu Qayyim mengatakan, kecintaan disertai ketundukan itulah ibadah, yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri, dan itu semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hakikat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merendahkan diri kepada Allah disertai rasa cinta kepadanya. Dan kita disebut merendahkan diri kepada Allah ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Syekhul Islam menjelaskan, ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun batin. Berdasarkan pengertian ini, bentuk ibadah hanya ada dua. Yang pertama, melaksanakan perintah, baik sifatnya wajib ataupun anjuran. Yang kedua, meninggalkan larangan, baik yang sifatnya haram ataupun makruh. Jika seorang melakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah, maka dia sedang beribadah. Dan manusia hanya bisa mengetahui apa saja yang dicintai Allah dan apa saja yang dibenci Allah ketika ada penjelasan dari Allah. Karena itu, setiap bentuk ibadah harus berdasarkan panduan wahyu. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain: 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan yang tunduk paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Beberapa pendapat mengenai ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ulama tauhid mengartikan ibadah dengan beberapa pengertian, yaitu: ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia sebagai bentuk dan cara manusia berterima kasih kepada pencipta. Ibadah diartikan sebagai bentuk mengesahkan Allah dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, sehingga kepada Allah beribadah sebagaimana terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagnut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan yang mendustakan rasul-rasul. Yang ketiga, ibadah diartikan sebagai upaya menjauhkan diri dari perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada itu, ibu bapa. Keempat, ibadah artinya membedakan kehidupan ilahiyah dengan penganut agama selain Islam dan orang-orang musyrik, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 3. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ulama akhlak
Hasbi As-Siddiqi mengartikan ibadah sebagai berikut: melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam praktik ibadah jasmaniyah dan rohaniyah dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang benar. Ibadah diartikan sebagai pencarian harta duniawi yang halal, dan ulama tasawuf mengartikan ibadah sebagai berikut: ketundukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan kepada hawa nafsu. Ibadah diartikan perbuatan yang menepati janji, menjaga perbuatan yang melewati batas-batas syariat Allah dan bersabar menghadapi musibah. Beribadah berarti mengharapkan keridaan Allah, mengharapkannya pahalanya, dan menghindarkan diri dari siksanya. Ibadah diartikan sebagai upaya mewujudkan kemuliaan rohani yang diciptakan dalam keadaan suci. Ibadah dalam arti menjalankan kewajiban karena Allah berhak disembah tanpa ada amrih sedikit pun. Pengertian menurut fuqaha. Para fuqaha mengartikan ibadah sebagai berikut: ketaatan hamba Allah yang mukallaf yang dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Ibadah adalah melaksanakan segala hak Allah. Menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah di samping merupakan sikap diri yang mulanya hanya ada dalam hati, juga diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, sekaligus cermin ketaatan kepada Allah. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, rabah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah atau lisan dan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56-58. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Dia sangat Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi mereka lah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka yang kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok, yaitu hub atau cinta, khauf atau takut, raja atau harapan. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf harus dibarengi dengan raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera
dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sebagian salaf berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah sindik. Sindik adalah orang yang munafik, sesat, dan mulhid. Dan siapa saja yang beribadah kepadanya dengan raja saja, maka ia adalah murji. Murji adalah orang murjiah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian daripada iman. Iman hanya dalam hati. Dan siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka ia adalah haruri. Haruri adalah orang dari golongan Khawarij yang pertama kali muncul di Harura, dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan hub atau khauf dan raja, maka ia adalah mukmin muwahhid. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakannya semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, pahala, surga, dan ampunannya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang definisi ibadah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.